Halo guys, balik lagi channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview manhwa yang berjudul Magic Emperor chapter 672, yang dimana mulai pertandingan lagi nih guys ya. Yang di hari kemarin kan udah dimenangkan sama Jongvan, tapi karena di sini Jongvan itu nggak boleh ikut serta kalau kompetisinya cuman sekte terbawah ya. Persyaratannya dari tetua yang ada di gate pavilion gathering apa gitu ya, kompetisi. Dan di sini Jongvan juga mengiyakannya ya, karena kalau ditolak bisa-bisa konsekuensinya nanti Jongvan yang dibikin repot sama orang kuat itu guys ya, karena Jongvan juga nyadar kalau dia belum bisa lawan. Tapi nggak apa-apa guys, karena persyaratannya juga nggak memberatkan si Jongvan. Kenapa begitu ya? Karena yang dilawan oleh teman-teman Jongvan, murid-murid Jongvan tuh ya emang di bawah mereka semua gitu, yang pasti kedepannya bakalan menang di sini. Nah, di arena ini mereka semua udah berkumpul semua guys ya. Ada dari musuh lawannya yang dulu, ada lagi yang udah pernah ngelawan si Jongvan, serta orang yang menganggap rivalnya si Jongvan. Nah, dia itu di kita namanya siapa? Yilen, siapa ya? Yang mata naga juga ya, punya naga, mata naga itu, yang nantinya bakal ngelawan Jongvan. Tapi di sini karena Jongvan lah yang pemenangnya. Kenapa ya? Si mata naga ini cuma bisa mempunyai mengandalkan kekuatan naganya aja guys. Beda cerita sama si Jongvan. Jongvan itu kan punya mata kayak apa ya? Punya mata kaisar, dewa kaisar. Terus tangannya itu tangan naga. Terus api, belum api binatang suci apa? Gue juga lupa ya. Pokok, dan dia juga udah mempersatukan 9 jiwa naganya juga ya kan. Dan menurut gua si Jongvan ini kali ini nggak perlu ngeluarin 100% kekuatannya untuk melawan si anak bunda ini guys ya. Yang pasti masih menang Jongvan, dan nantinya dia bakalan tunduk tuh sama Jongvan. Tapi karena si Jongvan itu nggak mau punya anak buah ya, nggak punya mau pelayan, jadi di sini si Yilen ini nantinya bakal ditolak gitu sama si Jongvan. Tetapi nantinya si Yilen ini atau siapa sih ya, mata naga ini bakalan menganggap si Jongvan sebagai kakaknya sendiri ya. Sebenarnya si Jongvan kayak biasa aja, nggak nganggap, tapi dipaksa aja nih sama dia yang ngekor terus ya kan. Yang nantinya ini bakalan, karena kalau kita lihat emang masih bocah lugu. Dia bertarung pun ya karena feeling, karena perasaan dari mata naganya itu guys ya. Jadi menurut gue dia juga nggak punya dendam, nggak punya kekesalan atau kecewaan sama Jongvan. Ya menurut gue ya paling real aja, bertarung dengan adil. Nah, di sini di chapter ini gue nggak tahu juga nih bakalan Jongvan sih bakalan ada muncul buat ngeliatin muridnya. Tapi untuk turun tangan kayak nanti kali ya, pas dia ngelawan 3 sekte teratas tuh yang datang tuh baru dia ngelawan tuh. Apalah yang harus diwaspadai sebenarnya sih, yang rambut merah itu udah dipastiin kalah ya. Ada 2 yang belum dilawan Jongvan, yang mata naga ini juga pasti kalah. Kayaknya sih di sini emang gak ada, perlu diwaspadain ya. Dan di sini Jongvan juga menang. Nah, untuk tragedi kejadian nanti yang bikin Jongvan hilang kendali tuh gue nggak tahu di mananya ya. Apakah di kejadian pas di kompetisi ini belum ada tanda-tandanya juga? Apakah nanti pas ngelawan si mata naga itu nanti kan matanya saling saling beradu gitulah. Gue juga lupa, bingung juga ya. Nah, karena di sini udah pada berkumpul dari berbagai sekte, entah itu dari sekte Demon Soul yang dulu dilawan sama Jongvan ya, sekte-sekte yang teratas. Nah, ada lagi tuh sekte yang bajunya abu-abu ya, kalau nggak salah rambutnya juga agak ungu gelap tuh. Itu kayak si Jongvan belum pernah ngelawan dia. Atau yang rambut biru juga belum. Tapi gue nggak tahu apakah nanti mereka semua bakalan lolos ya, dan bisa sempet ya bertarung, atau emang dikalahin saat bertarung guys nanti kayaknya. Karena di sini menurut gue lawan itu belum ada yang benar-benar mencolok, yang kuat ya, yang bakalan benar-benar bikin si Jongvan ini hilang kendali, bikin si Jongvan ini bakalan apa namanya ya, yang nggak bisa berkutik lah
oleh lawan-lawannya ya. Dan makanya di sini Jovan setuju tuh pas lagi dipintain sama si tetua itu tuh yang kuat itu. Jadi itu ternyata guru ya, orang yang melatih siapa tuh yang udah keluar, yang tukang mabok sekarang, nantinya yang bakalan ngikutin Jovan terus ya, yang memang benar-benar paling kuat di benua. Dan kayaknya si orang tetua ini juga hidupnya udah lebih lama nih dari Jovan, karena ada satu lagi orang itu, ya kan. Mungkin aja nanti di sini Jovan bakalan dapetin kekuatan baru, senjata baru, ranah baru yang ngebuat dia nantinya makin kuat nih guys. Nah kan kita nggak tahu hadiahnya dari juara pertama di kompetisi ini apa ya. Nggak mungkin cuma kayak dapat juara satu ya. Yang pertama dapat ya kita udah tahu bakalan dapat sumber daya yang dia perebutkan terus dalam bentuk kristal atau apa ya, gue juga lupa tahu. Kayaknya nggak mungkin hanya itu doang kali ya. Ya meskipun tujuan mereka semua yang datang ini ya pengen ngedapetin sih dari tambang itu ya, sebagian sekitar 70% ya kan, 80% itu pun salah satu hadiahnya baru itu doang yang kita tahu. Gue nggak tahu nih hadiah selanjutnya yang diberikan oleh Pavilion Gathering ini ya. Pavilion Gathering ini bakal berikan senjata, pedang, atau mungkin sebuah artefak, atau mungkin pil yang bisa ngebuat kultivasi seorang naik drastis ya. Tapi untuk si Jovan emang nggak akan berlaku sih ya, karena kultivasinya ya gitu aja. Ya kalau dilihat oleh orang-orangnya, kultivasi Jovan tuh bakalan kayak gitu aja. Tapi yang ningkat itu tenaga dalamnya, kekuatannya, ya jurusnya, tekanannya. Tapi untuk rananya ya naik, nggak senaik banget ya. Malah nanti katanya tuh bakalan turun karena dia ngelatih sebuah teknik yang semakin kuat dia, maka semakin lemah rananya. Bukan berarti dia nggak kuat ya guys ya, cuman mungkin penglihatan orang-orang kayak tingkatan aja. Kultivasi emang belum ada sih, gue juga baca manhwa tuh belum pernah ada nih yang dibikin konsep ceritanya seperti ini ya, seperti Magic Emperor. Oke, mungkin cukup sampai sini yang bisa gue kasih tahu kalian. Jadi kalau kalian yang mau belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi UX UI, atau juga desain grafis, bisa cek di playlist YouTube gua, karena gue di sini juga bukan hanya ngajarin skillnya doang, tapi ngajarin gimana caranya menghasilkan uang juga ya. Skill kalian dipakai di mana ya, bisa juga di kantor dan lain-lain. Pokoknya terima kasih ya udah nonton video gua, sampai jumpa lagi di next video.